Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Mudah-mudahan silih berganti nikmat datang dalam kehidupan kita akan berbuah menjadi amal dan ibadah bagi kita, yang itu akan menjadi bekal terbaik untuk kita semua bila tiba waktunya akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kau manusia, kata Allah, akan kufur kepada Allah? Dulu kau adalah mati, lalu kami hidupkan, kemudian kami matikan lagi, dan kemudian kami hidupkan kembali, dan kepada Tuhan kau akan dikembalikan. Ini artinya Allah ingatkan kepada kita semua, suka tidak suka, yang namanya manusia akan kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, gak akan pernah kita mampu membawa harta yang kita cari pagi siang sore malam, keluarga tinggal, rumah gedung tinggal, pangkat jabatan tak juga kita bawa, tapi yang kita bawa adalah amal-amal dan ibadah kita. Maka beruntunglah orang ketika hidup di dunia, hidupnya penuh dengan ibadah. Tapi rugilah orang ketika hidup di dunia, hidupnya penuh dengan maksiat dan dosa. Makanya kepada kita semua, salah satu amalan terdekat bagi kita, sebagaimana kata baginda Rasul, man banal masjidah banallahu bainahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan rumahnya di surga. Semua kita bakal dilupakan kelak. Tapi kalau ada wakaf kita di atas muka bumi ini, senantiasa orang akan ingat kepada kita. Makanya kita yang punya rezeki, mari sama-sama kita manfaatkan juga sebagiannya untuk juga kepentingan diri kita sesungguhnya, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ada pelebaran masjid, mudah-mudahan insyaallah 2 bulan kelar semua selesai. Insyaallah mudah-mudahan. Ya kalau mau mudah ini. Masalahnya mau atau tak mau aja. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki pada kita semua, Allah bukakan senantiasa di hati kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kalimat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan kelak daripada baginda Rasul di pada yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sebagaimana yang kita kaji bulan yang lalu, masih dalam bab sholat. Ini ibadah paling utama ini, sholat. Itulah dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus dialog sama Allah, insya Allah bagus pula hidup kita. Tapi kalau tak bagusnya dialog kita kepada Allah, komunikasi sama Allah tak bagus, hidup kita pun akan susah. Makanya tak salah juga bagi kita terus mengkaji amal ibadah agar amal kita semakin baik. Ingat, coba dibuka pada surah Al-Mulk ayat kedua.
Yang paling utama dalam amal itu bagusnya. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang ciptakan hidup, Allah yang ciptakan mati. Apa tujuannya? Untuk menguji kamu semuanya. Siapa di antara kamu yang paling bagus amal ibadahnya? Dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Pengatur. Berarti jangan hanya mengandalkan banyak amal saja, tapi kalau bisa amal-amal kita semuanya bagus. Kalau bagus, insya Allah nilainya pun akan tinggi untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya amal makin bagus, apa katanya? Tuba liman syaghalahu ainuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk namanya akan aibnya sendiri, tak mau sibuk pada aib orang lain. Artinya apa? Dia harus ada introspeksi pada dirinya, evaluasi. Apapun amal yang sudah kita kerjakan, kita evaluasi. Mudah-mudahan dengan mengevaluasinya akan kita temukan kekurangan. Kalau dapat kekurangannya, kita perbaiki. Maka itulah wujud daripada makna ihsan. Apa ihsan itu? Sampai kata Nabi ketika sama Jibril, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seakan-akan kau saksikan Allah. Tapi kalau kau tak lihat Allah, Allah melihat kamu. Itu artinya orang yang ihsan tidak pernah berhenti meningkatkan kualitas amal ibadah. Udah sholat pun dia diperbaikinya sampai kapan? Sampai mati. Semua ibadahnya terus ditingkatkannya kebaikannya agar mudah-mudahan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada subuh hari ini kita sambung kaji kita lagi, masih di dalam masalah arkan sholat, rukun sholat. Semalam baru yang pertama kita bahas masih masalah niat. Sudah habis waktu kita semalam kan? Sudah kita terangkan masalah niat. Mudah-mudahan ingatannya masih ada tentang masalah niat, yang mana yang wajib dalam niat, yang mana yang sunat dalam niat. Karena apapun amal kita, kalau tak ada niat ditolak Allah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu diukur dengan niatnya. Makanya amal apa niat itu seperti alamat. Kita kalau kirim surat, udah bagus kita tulis surat itu, kita belikan perangko, tapi kan ada alamat tujuan. Kira-kira nyampe nggak surat? Nggak nyampe. Sama halnya kita beramal, tapi nggak ada niatnya. Mau kemana amal itu? Makanya semua niat itu harus disandarkan kepada Allah. Itulah lillahi ta'ala. Yang kita baca kalau baca takbir-takbir, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Makanya kita semua, apapun amal kita, sandarkanlah kepada Allah. Jangan kita sandarkan pada amal kita. Maka kita sudah beramal, amal ini sandarkan kepada Allah. Jangan kita yang menyandarkan pada amal. Kenapa? Maaf, amal kita masih banyak kecacat. Amal yang cacat, kalau kita sandarkan padanya diri kita, sungguh kita akan selamat. Tapi kalau amal yang cacat ini kita sandarkan kepada Allah, mudah-mudahan ditutup Allah kekurangan kita dalam beramal. Insyaallah mudah-mudahan semua niat kita dalam beramal ikhlas hanya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa rukun salat? Qiyam. Apa qiyam? Berdiri. Makanya dalam sholat itu wajib hukum yang berdiri. Berdiri tegak lurus. Kalau ada orang mampu tegak lurus, tapi dia berdirinya itu di bengkokannya tak tegak, hukum tegaknya batal. Berarti berdirinya batal. Karena itu rukun, maka hukum sholatnya menjadi batal. Maaf ya, dia bisa tegak kayak gini, tapi dia buat tidak, begini dia buat.
sementara bisa tegak kayak begini, tapi dibengkokkan, maka hukum dia batal sholatnya, kecuali memang ada penyakit di pinggangnya, udah ada bungkuk-bungkuk sini, nah ini itu nggak masalah. Tapi kalau dia mampu tegak, harus dia aman tegak, nggak boleh ini. Kadang-kadang maaf ya, kita kayak ini, ini dia menengok ke bawah begini, si kepala begini, tiap kali kiam tegak, maka di situ hukum berdirinya jadi batal. Kalau batal berdirinya, maka batallah hukum sholatnya. Itu masalah berdiri. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang hanya keluar dibingkokkan yang badannya. Tapi kalau pernah sebentar aja boleh. Tapi kalau terus dalam sholat dia bingkokkan yang waktu tegak, maka hukum tegaknya adalah batal. Kalau tak sanggup berdiri, baru namanya duduk. Dalam duduk ketika sholat, mana yang paling utama? Duduk dalam sholat itu adalah pertama, cara duduknya adalah seperti namanya duduk antara dua sujud. Paham ya? Seperti duduk antara dua sujud. Itu dia. Baru tak sanggup. Yang kedua, boleh dia duduk tawaruk. Tahu tawaruk ya? Tahir-tahir. Nah, nggak sanggup juga. Maka yang ketiga, duduk bersila. Boleh kan? Boleh. Kalau tak sanggup dia, nggak sanggup juga, bagaimana dia sanggup jalan? Kadang-kadang kaki dia disodorkan, sebab udah kena pen, nggak bisa dilipat lagi ini, maka disodorkan ke depan. Hukum sholat sah. Itu untuk dia sah. Ustaz, bolehkah kalau kita duduk di atas kursi? Boleh. Bolehkah kita letakkan meja di depan? Boleh, tapi sebagai syarat. Apa syarat? Pembatas. Jangan diletakkan bantal pula di atas. Contoh diletakkannya bantal di atas meja, atas meja atau apa saja, atas meja. Sujud dia di atas bantal itu tidak sah. Pernah ada sahabat sakit, dia sujud direkannya bantalnya, sujud di atas bantal, masuk Nabi, dicampakkan Nabi lah bantal. Kau sujud ke bawah, bukan ke bantal. Karena nggak sanggup ke bawah, maka diberi rukhsah keringan. Bagaimana? Ini aja. Tak usah dia namanya sampai kepada bantal. Jadi kalau kita sholat dulu yang pakai kursi mati, seperti ini dia. Allahu Akbar. Ini akhirnya rukuknya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya Allahu Akbar, agak lebih rendah sedikit. Begitu saja. Kalau dia memang tak sanggup namanya untuk bawah, berarti tak usah berkata, Ustaz, aku sanggupnya berdiri, tapi tak bisa rukuk dan sujud. Orang yang baru operasi katarak, itu bisa nggak sujud? Boleh. Lepas itu juga. Jadi kalau orang yang baru operasi katarak, tak bisa dia rukuk dan sujud dulu, maka dia boleh berdiri. Ketika nanti mau rukuk, dia duduk. Nah, maka ada dua porsi kan, dia berdiri dulu. Nanti pas mau rukuk, mau sujud, dia duduk di atas kursi itu. Silakan. Nah, jadi itu di situ mana yang memudahkan kita. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Nah, jadi di sini kepada kita berdiri itu tak sanggup, maka ada duduk. Ya. Kalau tak sanggup duduk, maka dia berbaring. Dalam berbaring, sholat baring ini kadang-kadang ada orang tak paham. Dua ya. Pertama, orang sholat berbaring adalah dia memerengkan badannya ke kiblat. Contoh ya, sana kiblat, sana kepala, sana kaki, merengkan di atas lambung kanan. Nggak sanggup Ustaz, putar kepala ke sana, kaki kemari, merengkan di atas lambung kiri, seperti dimasukkan ke lahat. Nggak sanggup juga, baru putar kepala yang ke sana, kaki ke sini, sana kiblat. Letakkan bantal di kepalanya. Kenapa? Biar wajahnya menghadap kiblat. Jadi sana kiblat. Jangan pulang kembali, kepala sini, kaki sana, sana kiblat. Itu namanya membelakang.
begitu ada satu kemudian, sebab dia udah nggak bisa bergerak di rumah sakit. Ya kadang-kadang kalau kita orang hebat, kita bisa bayar ruangan itu, bisa kita putar-putar itu tempat tidurnya kan. Siapa contohnya memutar tempat tidur yang menghadap kiblat ketika sholat? Siapa masih kan? Jarang-jarang saya di rumah sakit itu diputar yang tempat tidurnya menghadap kiblat. Siapa yang pernah kita ada sejarah? Saya nonton langsung tuh. Tahun berapa ya? Tahun 2008. Siapa dia? Tokoh yang meninggal tahun 2008. Yang sekarang orang Hindu katanya. Siapa dia? Pak Soeharto. Tengok tuh. Waktu di rumah sakit rumah sakit SPOD. Nah, itu kan. Ketika dia minta merekkan untuk sholat, itu artinya dia ngerti tentang tata cara sholat. Tapi kalau kita nggak bisa, ya nggak apa-apa. Contoh uang kita nggak ada, nah, tempat ekonomi ya, semua siapa mau ngerasa, tak mau ke rumah sakit, maka apa adanya untuk dia. Tapi kalau ada orang, ya kalau dia ngerti, digerakkan di tempat itu biasa menghadap kiblat. Bahkan ini dia bukan dalam kitab fikih Imam Syafi'i bab masalah kematian, ya. Sunnah hukumnya kalau ada orang sakratul maut dihadapkan dia ke kiblat. Nah itu jarang ketika sakratul maut hadapkan ke kiblat. Itu tadi kalau nggak bisa didereka kesana. Kenapa? Mudah-mudahan dengan dihadapkan dia kepada kiblat, insya Allah iblis itu lemah untuk menggoda dia. Semua arah setan itu bisa datang, tapi dari arah kiblat insya Allah tak bisa. Mana buktinya? Coba kalau bapak ibu tidur mimpi buruk, udah baca nggak hilang. Ada juga udah kita baca kursi, udah baca ikhlas, apalah anas, baca pulang surah yasin, nggak mau mikir ya. Ada tidak? Saya pernah merasakan itu sering. Terakhir bagaimana? Terakhir merekkan badan kita menghadap kiblat, insya Allah dia akan datang lagi. Nggak percaya? Tes. Coba lihat Nabi Muhammad tidurnya ada mana? Nggak ada kiblat. Merek. Kemana? Atas lambung kanan. Ternyata dalam ilmu kedokteran, orang yang tidur merek di atas lambung kanan, maka jantungnya sehat. Karena jantung sebelah kiri, nggak diintip ya. Itu Nabi Muhammad. Belum lagi orang hebat masak ilmu kedokteran. Nabi Muhammad sudah ngerti. Karena Nabi Muhammad yang ngajarnya langsung Allah. Itu beda sama kita. Kalau kita masih kelas manusia, Nabi Muhammad itu langsung ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pengetahuannya luar biasa. Sehingga kalau kita cek siapa manusia paling pintar sealam jagat raya, Nabi Muhammad. Siapa manusia paling pintar sealam jagat raya, Nabi Muhammad. Itu aja. Ya. Nah, kemudian berbaring, tak bisa berdiri, duduk, tak bisa duduk, berbaring. Itu aja. Tapi maaf, Ustaz, kalau sholat sunnah, sholat wajib dia berdiri. Maaf ya. Ketika sholat sunnah dia duduk, sah atau tidak? Sah tidak? Sah. Karena berdiri wajib hukumnya dalam sholat wajib, tapi sunnah pada sholat sunnah. Nah, jadi kalau ada sholat sunnah duduk, sah sholatnya, tapi nilainya setengah. Kalau dia berdiri, nilainya mutlak. Tapi kalau dia sholat wajib, dia sanggup berdiri, dibuatnya duduk, maka batal hukum sholatnya. Jelas ya? Kalau ada orang sholat wajib, sanggup dia berdiri, dibuatnya dia duduk, maka batal hukum sholatnya. Tapi kalau sholat sunat sah ya. Kalau dia sholat sunat, duduk dia sah, tapi nilainya setengah. Dia silakan dibuka dalam kitab Fathul Mu'in. Karangan Al-Imam Zainuddin Al-Albani Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, apa yang ketiga? Rukun daripada sholat mengucapkan takbiratul ihram. Secara garis besar
Sholat itu ada 3 rukun, garis besar ya. Ada rukun qalbi, rukun hati, dunia. Ada rukun qauli, rukun ucapan. Maknanya apa? Wajib mulut itu melafazkannya. Kalau tak dilafazkan dengan mulut, maka batal. Itu namanya rukun qauli. Contoh orang takbir, mulut itu baru kita tanya, bapak nggak takbir? Udah. Kalau nggak ada mulut itu terang di hati, maka itu hukum takbirnya batal. Karena mengucapkan takbiratul ihram itu wajib. Membaca Al-Fatihah wajib kan? Apalagi kemudian membaca sholawat sama Nabi pada tahap akhir itu rukun. Mengucapkan salam itu rukun qauli. Jadi wajib dilafazkan. Kalau ada orang baca bismillah dalam hati saja, mulutnya tertutup, hukum sholatnya batal. Karena itu bagian daripada rukun qauli yang wajib dilafazkan pakai mulut. Lalu yang ketiga, rukun fi'li, rukun dengan perbuatan gerak, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, itu dikategorikan rukun fi'li. Nah, berarti mengucapkan takbiratul ihram itu yang wajib. Allahu Akbar, hati-hati lafaznya pakai hamzah. Allahu Akbar sah, tapi dirubahnya huruf ha menjadi huruf waw. Seringkali kena. Contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai waw ya. Allahu Akbar, kebanyakan nonton waw. Sekarang waw hilang. Ya kan? Karena kan sekarang orang Indonesia kan aneh-aneh. Asal ada aneh-aneh masukkan 2 bulan hilang. Ada. Ya kan? Iya. Asal yang aneh-aneh masuk. Wah, ada di muka yang aneh-aneh masukkan. Ya, itulah sekarang orang Indonesia. Allahu Akbar batal. Kadang-kadang kita nggak kontrol. Allahu Akbar mau cepat. Allahu Akbar batal. Atau Allahu Akbar pakai gugol. Allahu Akbar batal. Yang betul Allahu Akbar hamzah. Bahkan nggak boleh ditekan. Allahu Akbar nggak boleh. Allahu Akbar. Rohnya nggak boleh didabelkan. Ada Allahu Akbar. Banyak rohnya. Itu takbiratul ihramnya batal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengangkat tangan ini sunnah. Yang jadi hukumnya melafazkan takbiratul ihram. Saya tanya kalimat mana betul? Takbiratul ihram atau takbiratul ikram? Nanti ragu kan? Yang mana ya? Aku Ustaz yang betul aja. Yang mana? Yang penting betul lah Ustaz. Yang mana kira-kira? Bahkan apa? Dibilangkan takbiratul ikram. Kalau takbiratul ikram itu ikram arti memuliakan. Salah. Takbiratul ihram. Alif, ha, ro, mim diambil dari kata haram. Haram artinya larangan, pantangan. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang pertama kali diucapkan dalam sholat, menunjukkan yang sholat itu mulai ada pantangan. Nah itu dia. Kalau dia belum bertakbir, belum ada pantangan. Sambil contoh, misalkan saya belum takbir, kalau minum boleh atau tidak? Boleh, itu contoh aja, contoh. Ya kan, kita belum takbir kan? Ini mencontohkan saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang lagi. Contoh aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sah atau tidak?
jangan bilang sampai selesai. Nanti pakai kikir, pakai doa makan. Boleh setiap salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya minta contoh kan. Udah biasa contoh. Sah. Kenapa sah? Karena sudah berakhir sholat. Setelah berakhir, tantangan jadi boleh. Sama kayak ihram gitu ya. Takbiratul ihram ada ihram. Kalau orang haji, kalau orang umroh ada ihram. Apa ihram? Memulai ibadah haji ataupun umroh dari tempat masangnya. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sejak dia demikian itu ada pantangan, nggak boleh jidal bertengkar, nggak boleh hubungan badan, nggak boleh pakai wangian, nggak boleh bagi laki-laki memakai pakaian berjahit, ya. Nggak boleh namanya cabut segala macam bulu. Kenapa? Sudah ihram. Sampai kapan gugur pantangan tadi? Sampai namanya tahallul. Maka tahallul diambil dari kata halal, artinya lepas. Lepasnya pantangan setelah dipotong rambutnya. Kalau lagi umroh di mana? Di Bukit Marwah. Kalau haji 2 kali potong. 1 waktu selesai lempar jumroh Aqabah, itulah tahallul awal namanya. Ada. Nanti baru siap sa'i, potong lagi, namanya tahallul tsani. Nah, bagi yang sudah haji masih ngerti. Yang belum haji pun ngerti dia, udah baca-baca, tapi masih terawang-terawang. Apa dari Ustaz? Semalam nanti diberangkat Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan berangkat. Tapi kalau masih begitu gak wabahnya, dibatasi syarat pula yang berangkat, bisa-bisa per negara 1.000 orang. Ya, tapi kan kalau kita tahu, kan ada batas kan? Berjaraknya, kalau kayak gini, mana bisa pula 170.000 Indonesia. Itu contoh. Makanya doa-doa kepada Allah, mudah-mudahan pahala ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti karena pula ada orang mengambil keuntungan dalam pahala yang dikasihkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu, maka hati-hati sedikit ya, agak lecet. Hati-hati dalam sholat. Saya banyak dia. Ya, salah satu yang membatalkan sholat, makan, minum dalam sholat, itu jelas. Tapi bisa dikatakan makan atau minum kalau rasa makanan atau minuman masih terasa. Contoh, saya belum sholat, ada teh manis. Contoh, saya minum. Saya contoh kan, manis. Contoh yang manis. Saya sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terasa batal kamu sholat saya. Udah saya nggak batal, sholat saya batal. Terasa. Jadi bagaimana Ustaz? Supaya hilang manis. Contoh, kalau baru minum teh manis seperti ini, contoh ada. Kalau mau sholat, minum yang putih dulu. Betul kan? Hilang manisnya, sholat. Allahu Akbar. Sah. Jangan kayak ini. Langsung sholat. Makanya boleh minum teh manis. Minum teh. Karena kalau ngaji nggak ada contohnya, gampang 2 kali kan.
hilang manisnya. Maksudnya rasa manisnya, bukan bentuk manisnya. Hilang ini. Ada contoh ya. Nah, ini makanya takbiratul ihram. Lalu pada hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Muslim, Nabi mencontohkan takbiratul ihram itu ada yang sejajar jempol tangan ke uzunain. Apa uzunain? Contoh apa? Allah Akbar. Jadi yang pertama itu adalah Allah Akbar, sejajar. Allah Akbar. Lalu ada ala minkabain. Apa minkabain? Ini bahu. Allah ini. Dua-dua hadisnya sahih. Satu ini, yang kedua ini. Nah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i lebih condong mengambil Allahu Akbar. Imam Ambali condong mengambil Allahu Akbar. Yang tak ada Allah Akbar. Jangan dibuat-buat. Kadang-kadang iya, suka kali buat sensasi biar cepat terkenal. Itu salah. Nah, jelas ya, itu dalam wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib itu melafazkan Allahu Akbar. Ini dia. Tapi meletakkan tangan hukumnya sunnah. Nah, sehingga maaf ya. Kalau dia Syafi'i, contoh ya, ini 4 jari, Allahu Akbar. Satu yang begini kan. Kalau Hambali, kalau Hanafi, sini dia. Dia ada. Cuma 3 dia, Imam Syafi'i. Apa Hambali? Sini ya. Kalau dia Malik Hanafi, sini. Nah, jelas ya. Jadi makanya tata cara meletakkan tangan ketika sholat berbeda juga pada ulama. Allahu Akbar. Ini yang balik. Maksud Syafi'i, Allahu Akbar. Antara pusat sama dada. Sebagian daripada orang bermaksud Syafi'i di hati. Mana hati? Satu jengkal di wajah tuh. Allahu Akbar. Ini biasa tarikat sama niat. Nah, ya. Kalau dia Hanafi, Allahu Akbar di bawah pusat. Kalau dia Maliki, Allah lepas. Ini dilepaskan. Jadi ada 5 cara. Ada begini, ada begini, ada yang begini, ada begini, ada lepas. Yang nggak ada kayak gini kan? Jangan dibuat-buat. Awak takut nanti awak dibuat. Kadang-kadang manusia dicari, ya, yang manapun boleh, tidak ada masalah. Nah, yang penting ambillah satu yang kita yakini tanpa menghina yang berbeda. Nampak? Tapi jangan buat salah paham. Diambilnya 5-5. Sholat subuh Allahu Akbar, sholat zuhur Allahu Akbar, asar Allahu Akbar, maghrib Allahu Akbar, isya lepasnya. Kok semua pakai toleransi mas hapuskan. Itu salah paham. Toleransi itu bukan berarti semua diambil. Toleransi itu maknanya menghargai yang berbeda. Itu saja ya, betul kan? Toleransi menghargai yang berbeda. Kalau dia suka susu, tidak suka yang manis, hargai suka susu. Jangan orang kita harus minum teh habis. Gak sama selera. Selama dia tak haram. Gitu ya. Nah, sedikit masalah. Kadang seringkali orang masuk ke masjid terlambat, namanya masbuk. Imam sudah sujud, dia baru masuk, dia langsung masuk, boleh nggak? Boleh, tapi hati-hati. Langsung dia masuk, Allahu Akbar, langsung sujud. Pertanyaannya, sah atau tidak? Belum tentu. Saya kata belum tentu ya. Salat wajib dimulai dengan takbiratul ihram. Ada 2 takbir. Satu takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal. Apa takbir intiqal? Takbir perpindahan antara rukun ke rukun. Takbir intiqal hukumnya sunat. Takbiratul ihram
tidak melafazkan takbiratul intiqal masih sah salatnya, tapi tidak bertakbiratul ihram batal hukum salatnya. Jadi bagaimana ini? Misalkan dia masuk Allahu Akbar langsung sujud. Apakah sah? Tunggu dulu. Niat dia takbir tadi itu. Apakah takbir untuk takbiratul ihram ataukah takbir dia untuk langsung ikut imam? Kalau diniatkannya takbir tadi untuk langsung ikut imam, maka dia belum masuk sholat, sebab tak sah baginya belum bertakbiratul ihram. Tapi kalau takbir yang tadi itu lapasannya niat dia untuk mengawali sholat, Allah, tapi niat dia untuk mengawali sholat, namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud, sah kalau diniatkannya itu takbiratul ihram. Tapi kalau diniatkannya takbir itu untuk langsung ikut imam, belumlah dinyatakan dia takbiratul ihram. Makanya solusinya untuk hilang keraguan, buat 2 kali takbir. Kita masuk nih, orang lagi tahiyat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pas mau ikut imamnya, ada lagi Allahu Akbar untuk menghilangkan keraguan. Jelas ya? Tapi kalau yakin dengan yang pertama, niatnya takbir dulu silahkan sah. Nah, tapi kalau dia tadi ragu, bagus yang pertama Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Takbir yang kedua untuk mengikuti imam, memisahkan dia mana takbir ihram, mana takbir ihram. Jelas yang ketiga. Yang keempat terakhir, terang aja. Kenapa? Nampak awak bungkus dah keluar. Iya, kadang-kadang mengaji bungkus dah keluar, awak tidak ada. Ngeri, nanti lama kali kering dan bolong. Yang keempat, apa itu? Rukun sholat membaca Al-Fatihah. Apa kata Nabi? La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Berarti di situ yang membaca Al-Fatihah siapa? Imam. Siapa lagi? Makmum. Siapa lagi? Yang sholat sendiri wajib membaca Al-Fatihah. Tetapi ulama mazhab itu berbeda ketika sholat berjamaah. Nah ini dia, Ustaz, kalau sholat berjamaah apakah makmum wajib baca Al-Fatihah? Dulu kalau pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, ya, kalau makmum 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 kalau sholat subuh ya, nah ketiga Isya, Zuhur, Asar, tetap. Ketika sholat berjamaah, makmum tidak lagi wajib baca Al-Fatihah. Itu mazhab Hanafi. Apa dalilnya? Al-imamu junnah. Di akhirnya hadis Nabi. Apa itu? Imam itu menanggung. Berarti paham Hanafi, kalau itu makmum itu semuanya lepas kewajibannya baca Al-Fatihah dengan imam sudah baca Al-Fatihah. Itu mazhab Hanafi. Kalau pakai mazhab Maliki beda lagi. Makmum tidak wajib baca Al-Fatihah kalau Al-Fatihahnya dijaharkan imam. Sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat pun imam dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim, itu jaharkan. Maka kalau dia sholat subuh, makmum tak wajib baca Al-Fatihah karena imam sudah menjaharkannya. Nah, kalau sholat zuhur, asar wajib karena sil itu manitia. Kalau sholat maghrib cuma rakaat ketiga yang wajib membaca. Kalau sholat isya cuma rakaat 3, 4 makmum wajib baca, 1, 2 tidak. Berarti bagi Imam Malik kalau jadi makmum wajib baca Al-Fatihah ketika imam mensilkan Al-Fatihah. Tapi kalau imam membaca jahat, dijelaskan keluarkan, maka hilang kewajiban makmum. Itu pendapat Imam Malik. Apa dalilnya? Diambilnya ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Wa
di situ makmum tak lagi membaca, disuruh menyimak karena imam lagi baca Al-Fatihah, itu mazhab Maliki. Kalau pakai mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sama Imam Ahmad bin Hanbal sama Imam Syafi'i sependapat. Apa itu? Mau makmum, mau imam, mau bacanya sahar, mau bacanya sir, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Jelas ya? Bila? Nah, dari mana rujukannya? Diambil dari hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tak baca Al-Fatihah. Lafaz hadis itu tidak ditujukan pada namanya makmum atau imam. Lafaznya kepada yang sholat. Mau dia imam, mau dia makmum, mau dia sholat sendiri, wajib membaca Al-Fatihah. Itu mazhab daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bedanya kalau Imam Hambali bismillahnya disirkan kalau pada sholat subuh, isya, maghrib, Mekah itu dan Madinah, Arab itu mazhabnya Hambali. Maka imam di sana mensirkan bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Hambali. Kalau kita Syafi'i, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dikeluarkan bismillahnya. Beda ya? Tapi sama-sama memahami bismillah wajib dibaca. Bismillah wajib dibaca. Cuma cara membacanya kalau sholat berjamaah itu sir, ya, sir dalam mazhab Hambali, tapi dijaharkan pada sholat yang jahat dalam mazhab Syafi'i. Jelas? Nah. Tetapi Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya masuk saya ke masjid, ya, imam sudah sholat, waktu saya takbir Allahu Akbar baru bismillah, imam dah rukuk. Kalau saya selesaikan Al-Fatihah, maka tak dekat saya imam. Apakah saya boleh langsung ikut imam? Nah, di situ ada namanya pembahasan illal masbuk, kecuali orang masbuk. Kalau orang masbuk adalah ketika dia Imam Syafi'i memakai dalil Imam Hanafi. Kalau masbuk baru takbir, imam langsung rukuk, maka al-imam junnah, imam itu menanggung makmumnya. Kalau lagi masbuk, berarti dari Imam Hanafi dipakai Imam Syafi'i untuk masbuk. Jelas ya? Masbuk. Ustaz, iya. Bagaimana kalau imam lagi baca Al-Fatihah? Apakah baca Al-Fatihah? Maka Imam Syafi'i memakai dalilnya Imam Malik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, orang situ la'allakum turhamun. Imam lagi baca Al-Fatihah, makmumnya simak. Wa dhallin. Amin. Baru makmumnya baca Al-Fatihah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lagi baca Al-Fatihah, Pak Ustaz, imam baca ayat. Bagaimana? Lanjutkan Al-Fatihah. Jika dilanjutkan, hukum membaca Al-Fatihah wajib. Hukum membaca ayat setelah Al-Fatihah sunnah. Ketemu wajib dengan sunnah, utamakan dulu yang wajib, baru sunnah. Jelas? Ustaz, bagaimana kalau aku lupa? Ini kasus kita sholat, indah suara imamku, cantik suara imamku, sampai lupa baca Al-Fatihah. Mau dengar? Walaupun imamnya baru sholat, langsung baca ayat, awak di belakang lupa baca Al-Fatihah, sibuk mendengar. Ketika imam sudah sujud, baru kita ingat, tadi belum baca Al-Fatihah rupanya. Nah, bagaimana? Baru dia sadar dia belum baca Al-Fatihah. Maka untuk dia, si makmum, setelah imam salam, dia naik lagi. Dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri, dia naik. Allah. Kenapa? Sholat yang tadi gagal Fatihah satu rakaat dikatakan tak ada untuk dia, maka dia wajib menambah satu rakaat.
ketiga, sholat yang ada Fatihahnya kan la sholat, tidak ada sholat. Kalau begitu rakaat dia batal. Jika rakaatnya kurang, tadinya 4 hanya 3, karena 1 rakaat batal Fatihah, untuknya tambah naik ke atas Allahu Akbar, tambah 1 rakaat. Ini jarang-jarang kejadian. Takut awal pernah terjadi, mau kayak gitu malu. Nah, malu kan? Sempat ada kayak gitu. Contoh nih, sholat subuh tadi, misalkan lupa baca Fatihah, baru ingat dia tasbih. Nah, imam salam naik, apa nggak imam? Apa nyawa sekarang? Ada yang bilang sesat. Ini sesat, kayak yang dikatakan tiap apa? Ini sesat. Kena nggak paham. Dia yang tahu, dia tak baca Fatihah tadi, maka dia wajib menambah 1 rakaat. Karena rakaat yang kosong dari Al-Fatihah, maka dia dikatakan belum tepat. Tak ada 1 rakaat gugur, tambah 1 rakaat. Paham ya? Jelas itu dalam masalah Al-Fatihah. Lalu bagaimana membaca Fatihah tadi? Hati-hati. Banyak orang berbatalan membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena masih banyak dihilangkannya huruf-huruf di dalam surah Al-Fatihah. Berapa hurufnya? 156 huruf terdapat dalam Al-Fatihah. Hukumnya haram menghilangkan 1 huruf saja dalam baca Al-Fatihah ketika salat, dihilangkan, hukumnya haram. Maka bisa sholatnya jadi batal sebab Al-Fatihahnya dihilangkannya beberapa huruf. Jadi Ustaz, bagaimana dikatakan menghilangkan huruf? Nantilah bulan depan akan kita sambung kembali. Bukan tak mau panjang-panjang, udah terasa panjang ya kaji ini. Terasa panjang kali pun. Dari mana Ustaz tahu? Bola mata udah ketahuan. Tadi besar udah kecil, makin kecil. Khawatir, udah kecil tadi, itu tandanya udah masuk lagi itu. Udah masuk lagi, awak tambahkan lagi, nanti keluar dia. Jadi nantilah bulan depan kita sambung kembali. Anak Ustaz dipanggil kali perlu waktu enggak? Saya perlu waktu, ya. Kondisinya lama-lama. Tutup apa enggak? Udah apa belum? Udah ya Ustaz. Nanti kalian ngomong Ustaz. Udah ya? Buka tanya jawab. Siapa bertanya silakan. Ini kan bagaimana kalau lagi sholat seseorang itu tiba-tiba menangis, mungkin kusut atau menangis besar, dan kemudian bagaimana kalau air matanya itu ke mulut yang terasa, itu bagaimana dengan sholatnya? Atau dia diabaikannya rasa itu kan berarti. Makanya apakah menangis membatalkan hukum sholat? Jawabannya tidak. Karena menangisnya bukan disengaja, dia terharu dengan bacaan itu, maka karena imannya bergetar, hatinya bergetar, muncul rasa sedihnya, maka jatuh air matanya, maka itu tidaklah membatalkan hukum sholatnya. Tapi kalau dia nangisnya sampai meraung-raung, itu baru membatalkan sholatnya. Karena masuk nanti dalam kategori mengucapkan yang bukan bacaan sholat. Jatuh air matanya dekat bibir. Di tengahnya, maka batal hukum sholatnya. Tak usah air mata, usah mata, uduk saja uduk. Masa ini kan sampai jatuh yang uduk ke bibir, diminumnya itu batal. Iya, batal. Mohon maaf ya, Ustaz, tapi jangan nak cici ya. Ini hukum ini. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Nanti mulai kadang-kadang dia makan. Ini masuk betul tuh, Ustaz, air liur ditelan dalam sholat, batal sholat tidak. Tapi maaf, kalau udah keluar air liur,
Ya Bu ya. Nah, ada lagi yang Pas kita kan kalau sholat itu kan khusukan kita kadang-kadang agak ini ya sebenarnya kalau khusuk. Jadi kita ini udah baca kita mau baca Al-Fatihah. Ternyata kita tuh saya udah baca Al-Fatihah atau belum? Dan kita udah baca, tapi kita udah baca betul. Terus kita baca lagi Al-Fatihah gitu. Iya. Tapi udah kita baca surah, udah siapa kita baca surah kan? Terus kita lagi baca Al-Fatihah apa enggak? Iya. Jadi kita ulang lagi baca Al-Fatihah, baca lagi surah. Itu kayak mana? satu ya. Salah satu batal hukum sholat adalah mengulangi rukun fitri. Ingat ya, mengulangi rukun fitri. Apa rukun fitri? Rukun perbuatan. Contoh, dia udah rukun. Sallallahu liman hamidah, tak sempurna. Maka hukum sholatnya batal karena yang diulangnya rukun ya nah, tapi kalau mengulang rukun qauli kena kedua maka sah. Tapi hati-hati, kalau yang hukumnya wajib diulang sah, tapi kalau hukum yang sunnah udah pindah ke wajib, ulang yang sunnah batal. Contoh, membaca doa iftitah sunnah, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Lupa ya, tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya, aku belum baca lagi dan diberhentikan ya. Allahu Akbar wa kafir. Batal hukum salat. Kenapa batal? Tidak boleh memberhentikan yang wajib, mengulang yang sunnah. Karena sudah masuk ke wajib, sudah masuk ke wajib. Kalau belum masuk ke wajib, nggak apa-apa. Jelas ya? Tapi mengulang yang wajib, kuliah sah. Tapi kalau udah masuk ke wajib, mengulang yang sunnah batal. Kayak Pak ya, sholat. Nah, nanti kita masuk, cuma selok lagi. Tahiyat awal, apakah dia rukun sholat? Tahiyat awal. Kan kalau zuhur, asar, maghrib, isya kan 2 tahiyat, ya. Tahiyat awalnya itu rukun apa? Mana rukun? Yang rukun tahiyat akhir. Namanya sunnah abad, tapi tak boleh tertinggalkan sengaja, tak boleh. Kalau tertinggal sujud sawi. Yang jadi masalah lupa dari sujud kedua, rakaat kedua, kan asal dulu tahiyat dulu. Naik dia, Allahu Akbar, berdiri termasuk wajib. Lalu bersolat. Ingat dia belum tahiyat awal, duduk lagi dia batal. Kenapa batal? Tidak boleh membatalkan memberhentikan yang wajib untuk mengulang yang sunnah. Yang jadi masalah kalau sholat berjamaah, imam ngerti, makmum nggak ngerti. Betul, imam lupa memang. Allahu Akbar. Makmum kan? Subhanallah. Imam ngomong dulu, Subhanallah. Dalam hati imam. Ya dalam hati imam. Kalau duduk batal. Kalau terus ribut dari waktu. Susah. Subhanallah. Bingung imam. Oh nggak mau imam. Wah sekarang ngaji dah. Susah. Maka disitulah artinya makmum pun harus mengaji. Kadang-kadang pas mengaji pulang ya. Tapi menyalah terus. Susah di situ dia. Kadang-kadang kita ilmu ya bisa lupa-lupa ingat. Aku udah belajar. Pas belajar lagi, oh ini yang belum paham. Makanya kita udah belajar. Kami buka-buka kita terus lagi. Maka tahu masih ada lagi yang belum kami paham. Supaya sempurna amalan itu. Nah jelas ya. Nanti kalau kita boleh, kita berapa boleh membaca ayat, ulang dari belakang silakan. Karena yang diulang betul, qauli. Kalau rukun fi'lannya, mana tahu dia 4 ayat rukun dia. Supaya apa? Supaya anak sini termakan apa namanya kolesterol, lemak-lemak. Dianggap dia ulang.
jangan. Nah, cukup habis sholat senang-senang oleh saat jalan. Ada lagi? Saya jadi kayak gini Pak, kan pernah kok terjadi di sini sholat isya. Jadi pas 3 rakaat saya salam. Jadi yang di belakang ingatin, tapi pakai bahasa Indonesia Pak, nggak ada salah. Dia bilang kurang 1 lagi, terus aku naik langsung takbir. Itu kayak mana Pak? Sholat Indonesia. Yang makmum ingatkan kita. Iya, nggak ada. Si makmum yang mengingatkan 1 lagi itu adalah sholat yang batal. Karena dia melafazkan yang bukan bacaan sholat. Harusnya dengan subhanallah. Subhanallah. Enggak, kadang-kadang imam bukan ngerti apa ada salah tuh. Wah, 1 lagi wah. Ya kan? Bisa tuh Pak, apa salah? Kalau gitu solusinya kita ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kita langsung begitu, tanpa niat ya, sempurnakan. Nanti sebelum salam, bil alamin innaka hamidum majid, sujud sahwi Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasbu, subhana man la yanamu wa la yasbu, subhana man la yanamu wa la yasbu, Allahu akbar. Duduk antara 2 sujud, tak baca apa-apa, dia serta. Lalu sujud lagi, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasbu, subhana man la yanamu wa la yasbu, subhana man la yanamu wa la yasbu, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Atau kita masuk, mau kita udah tinggal sholat, lupa siap sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Datang yang samping, wah 1 lagi. Dia udah siap, awal masuk, langsung berdiri. Namanya Allahu Akbar untuk nambah yang 1 lagi. Baru sujud sahwi sebelum salam dengan syarat dia belum keluar dari tempat sholat. Jangan pulang keluar Pak dari bapak kurang satu. Cuma tambah 1, nggak bisa. Kalau udah keluar dari tempat ini, maka dia pulang dari awal. Jelas ya? Jelas? Ada lagi? Ada Ustaz? Saya belum kalau malam dipakai biar ya. Kalau ada pertanyaan pakai maaf ya. Kadang-kadang lama sekali jawab. Kenapa? Lagi ceramah saya. Kan nggak mungkin lagi ceramah ntar kok lebar sesi Rasulullah. Contoh sama kayak sholat jamaah. Ada jamaah nggak ngerti jamaah. Makanya kalau kita sebelum berangkat jauh, coba pahami itu sholat jamaah tadi, biar kita nggak kalah kaku. Awak lagi ceramah, dia mau sholat di WA nya, Ustaz, tolonglah WA dan Ustaz tata cara sholat jamaah. Awak lagi ceramah, itu bulan siap ceramah, awak balas, maaf Ustaz, terlalu lama dibalas, tak jadi aku sholat. Kan nggak mungkin saya ceramah saya balas. Itu artinya apa? Ada kata pepatah, setiap payung sebelum hujan. Jangan pulang di situ terdesak, situ pulang Pak. Minimal kalau saya akan lama jawab, mohon maaf, itu kadang mungkin ada ceramah. Mohon maaf itu kan sombong. Kadang-kadang bisa lupa, udah seminggu, saya buka lagi. Belum, ketik lagi. Apa katanya? Aku udah dapat jawabannya sekarang. Ya, saya nggak masalah. Hanya coba ya. Habis ya. Ya, jadi kan Ustaz, anak-anak udah disuruh sholat dari umur 7 tahun bahkan 10 tahun dari disuruh pukul. Jadi Ustaz, kadang itu tengok anak-anak itu dibikin di belakang soalnya itu kayak mana? Sholat hari berapa kasar atau enggak? Dia nggak disambung sama yang di depan. Dalam sholat
ada sak dewasa, sak anak-anak, sak wanita. Itulah kita farmin ada. Tetapi tidak salah juga anak itu masuk ke dalam sak orang dewasa selama kita yakini anak itu sudah ngerti sholat. Nah, kenapa tak diberikan anak ke depan dekat orang dewasa? Dikhawatirkan nanti pas lagi sholat anak itu cabut dia bolong sama itu. Nah, ya kan? Bolong, jadi kurang sempurna. Tapi kalau ada anak-anak dia udah paham. Ini kadang salah. Dia masuk saat orang dewasa, sholat dia nggak main-main. Datang bapak itu masuk diangkat itu. Iya. Bapak Tuhan tidak salah anak diangkat. Anak-anak udah paham sholat diangkatnya. Oh, nggak boleh. Karena anak itu sholat nggak main-main. Kalau itu anak itu rasa nggak sholat, maka boleh diangkat ke belakang. Ini enggak. Anak itu sholat nggak ngerti dia. Lada-lada hadiah lebih pas saja. Tapi bapak itu angkat. Ya, anak itu jadi bapak sholat. Untuk ada bapak ada belajar fikih kan? Wajar. Nah, contoh ya, ini makanya ya apa kalau kita bawa anak nanti buat sudut. Itu anak udah paham apa? Dia jadi apa namanya? Tidak memutus asa, tapi urutannya begitu. Dewasa, anak-anak, wanita. Jelas ya? Dewasa, anak-anak, wanita. Begitu caranya. Jadi boleh ya? Kalau bisa ngerti, habis ya? Habis ya. Anak tinggal satu lagi, insya Allah bulan depan. Mari sama-sama kita berdoa. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan maqbula wa dhunuban maghfura wa taubatan nasuha wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina